وإلى حضرة نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج وذريته وأهل بيته من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل نور منهم وصحابته وقرابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أهل وسلم ومحدثين وشيخنا للتوزيع وجدنا الله بهدينا وجعلنا ميمونة ورسوله وقوله وجميع وشيخنا ومسينا شيخ سنة الأولو سيدنا والدين إليه والدين وعلى سنة الأولين وعلى الدين وعلى ورسوله وقوله وشيخنا وشيخنا وإلى رسولنا وإلى شيخنا وإلى شيخنا وإلى وإلى رسولنا وإلى رسولنا وإلى رسولنا وإلى وخصوصا سبب الهجر الطويل ومقدمة وصفه وقويه لأن الله يتوشى من رمضان ورسوله وجنه عليه عليه ولاة وبركاته وأسراره وأنوار ومعارف الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jemaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan Akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali bacaan kitab Muqaddimah Hadrawiyah ala madhhab Imam Syafi'iyah yang sebelumnya vakum dikarenakan masuknya bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah ya. Masuk di bulan Zulqa'dah yang sudah mencapai pasal arkanus shalah yang ketiga, yaitu al-qiyamu fil fardhi. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bihi bid-darain amin. Ats-tsalitsu, yang ketiga, al-qiyamu fil fardhi lil qadir. Rukun salat yang ketiga yaitu al-qiyam, berdiri fil fardhi, di dalam salat fardu. Jadi kalau berdiri itu sebagai rukun salat hanya di dalam salat fardu saja. Kalau selain salat fardu, hukumnya berdiri itu tidak menjadi rukun.
sholat sunnah apapun boleh kita dengan duduk, dengan kondisi yang fit boleh. Tapi kalau sholat fardu tidak diperbolehkan untuk duduk, harus dengan berdiri. Al-qiyamu fil fardi walau manduran atau kifayatan, atau walaupun sholatnya sholat jenazah, sholat duha kita nazari, nah itu nanti menjadi wajib, nggak boleh dengan duduk nggak boleh. Ya, walaupun yang aslinya hukum sholat duha adalah sunnah, tapi kalau sudah dinazar ingin dan mengharapkan pahala wajib, ya, dia nazari saya mau nazar sholat duha, nah, maka itu menjadi wajib. Nggak boleh nanti sholatnya dengan duduk, nggak boleh, karena sudah menjadi wajib. Al-qiyamu fil fardi lil qadir, ini juga khusus untuk orang yang mampu saja. Berdiri ini yang pertama terikat dengan fardu, ya, berdiri juga terikat dengan orang yang mampu saja. Orang yang mampu berdiri maka wajib sholatnya dengan berdiri. Tapi kalau orang yang tidak mampu, masalahnya sekarang ini kan ada orang yang mampu tapi kayak jadi nggak mampu. Berjalan dia itu mampu, tapi berdiri dia nggak mampu. Ya. Berjalan dengan berdiri dia mampu, ya. Tapi berdiri tidak dengan jalan dia nggak mampu. Banyak kan? Banyak datang dari rumah ke masjid dengan gagahnya jalan. Nah, pas sampai di masjid duduk, ya. Ya memang kalau saya rasakan ya, berat ketika kita berdiri tanpa berjalan, ya, dengan kita berdiri berjalan itu memang lebih mampuan kita berdiri dengan berjalan. Diam aja kita berdiri, ya. Betis kaku ya, keras ya. Ya. Jadi nanti hati-hati Pak. Ya. Ketika dia berjalan dari rumah dengan gagahnya, kemudian masuk ke masjid, sholatnya dengan duduk. Hati-hati nanti ini. Ya. Jangan duduk, takbirnya itu harus berdiri. Ya. Dapatkan takbir itu dengan berdiri. Allahu Akbar. Kalau mulai kaki udah berasa, nah baru syariat menghukumi dia itu tidak mampu. Jangan mendulin syariat, jangan. Ya. Tahu-tahu udah duduk lah. Siapa yang nyuruh duduk? Ya kan? Duduk derek. Ya. Kecuali memang dia sudah benar-benar nggak mampu jalan, kagak, apalagi berdiri dan duduk. Kadang yang asam kuat ya. Tuh. Karena syaratnya dia takbiratul ihram itu ayatuna fil qiyam. Syarat takbiratul ihram itu harus ada di berdiri. Nah, kalau sudah tidak mampu baru dia duduk. Duduk yang pertama juga jangan di bawah. Makanya ini masjid kudu siapin kursi lipat udah siap. Ya, jadi nanti bagi yang tidak mampu takbir dulu, Allahu Akbar, baru duduk. Ya, jangan duduk di bawah, jangan.
Ya, ini kalau duduk di bawah Pak, yang ujungnya yang nggak mampu beneran. Al-qiyamu fil fardi lil qadir, bagi yang nggak mampu, untuk orang yang tidak mampu. Wa yustaratu nasbu faqari dhahrihi, bagi yang berdiri pun harus meluruskan punggungnya, itu kudu dilurus, nggak boleh duduk, nggak boleh bungkuk, ya nggak boleh bungkuk, harus rata lurus, kecuali memang udah produknya. Kalau sudah produknya begitu agak doyong dikit ya sudah, jangan dipaksain. Ya, agak doyong-doyong sedikit memang udah produknya. Tapi kalau memang bisa tegak, jangan didoyong-doyong. Ya, udah tegak benar. Fa illam yakdir, maka jika ia tidak mampu, waqafa munhaniyan, berdiri dengan agak condong sedikit, doyong sedikit. Kan saya memang nggak mampu untuk berdiri tegak, bukan TNI ya, bukan angkatan darat ya kan. Fa illam yakdir, kalau dia nggak mampu lagi, nggak mampu saya, ya udah ala hayat itu ruku, ya kalau memang nggak mampu, fa illam yakdir qa'ada wa raka'a muhadiyah, nggak mampu buat berdiri, ya udah langsung duduk. Ya. Qa'ada, dia duduk, wa raka'a muhadiyan jabhatuhu qaddama rukbatayhi, dia ruku rata sama lututnya, ya, rata, penghujung lutut udah rata untuk rukunya. Waraka muhadiyan, sejajar, ya, jangan begini doang, masalah tegak ini ya, kurang, duduk rata nih, jabahnya dengan depan lutut ini sejajar, jangan ini doang. Wa raka'a muhadiyan jabhatahu qaddama rukbatayhi wal afdhalu ayyuhadiya maudhi'a sujudihi, yang afdal ini kalau begini berarti memang udah nggak kuat, tapi ini sudah mencukupi, tapi yang afdal lebih lebihin, yang afdal lebihin, sejajar dengan tempat sujudnya, tempat sujud depannya sejajar. Wal afdalu ayati maudhi'a sujudihi wa huma ala wizani ruku'il qa'im fil muhada, dan ini sama seperti ukuran orang yang ruku. Berarti kalau orang yang ruku sempurna, orang yang rukunya orang yang berdiri. Ketika ruku kan jabahnya ini sejajar dengan tempat sujud. Kalau memang di Allahu Akbar tuh, coba perhatikan. Kadang-kadang kita nggak perhatiin, iya kan? Tapi jangan sampai ke bawah, megang lututnya, ya. Megang lututnya terlalu ke bawah, yang ujungnya bukan begini nih rukunya, ya sejajar, ya. Wal afdal, ini yang afdal. Kalau memang mampunya cuma bisa begini ya monggo, nggak dipaksakan, ya. Yang penting untuk ngambil afdalnya, ya udah sejajar. Kening ini sejajar dengan tempat sujud, sejajar dengan tempat sujud. Wal afdal ayyuhadiya maudhi'a sujudihi wa huma ala wazni ruku'il qa'im fil muhadha. Kalau nggak mampu lagi, duduk kagak mampu, wa illam yaqdir muittaja'a ala jambihi, udah tiduran, miring tidur. Palanya yang di kanan, afdalnya yang di kanan, sama seperti
jenazah palanya ada di kanan, tapi kita miring, kita jangan ya itu jangan ya. Wal aiman afdhal, kepala yang ada di kanan itu lebih afdhal. Boleh kita tidur miring, palanya ada di kiri monggo, ada di kanan monggo. Seperti sholat jenazah ya. Kita mensolatkan jenazah ada palanya di kanan, ada palanya di kiri. Tapi yang di kita memang nggak ada semua pala di kanan. Jangan ributin Pak, kan pada diributin lagi ya. Boleh-boleh aja tuh, palanya di kanan, palanya di kiri, mau nyolatin boleh-boleh aja. Jangan bilang kagak sah, tetap sah gitu. Cuma makruh doang. Yang afdolnya palanya ada di kanan. Ntar lagi kagak sah lagi, ribut dulu itu masalah itu, panjang itu dulu ya. Cuma beda afdolnya doang ya kan. Yang kagak boleh mah yang tidak ditaruh di kiblat, taruhnya di belakang semua. Kita menyolat ini di depan, jenazah yang di sono tuh, itu kagak sah ya. Sini ya. Fa illam yakdir, kalau memang enggak mampu lagi, istalqa, centang dah. Ini bagi orang-orang yang sudah enggak mampu benar. Ya, stroke, tiduran aja di kasur. Ya. Tapi di sini di syariat di sini masih disuruh sholat. Dalam keadaan berbaring pun diwajibkan sholat. Tuh. Kadang kita memang udah susah banget ya kan, yang akhirnya ogah ada sholat. Gua sakit, gua stroke, nggak bisa bergerak, ya kan, nggak bisa bergerak ya kan. Tapi di sini fa illam yaqdir istalqa wa yarfa' ra'sahu bi syai'in, angkat sedikit palanya. Ketika kita tidur udah celentang aja udah, tinggal ngadepin doang, minta sama susternya buat ngadep kiblat, saya mau sholat. Sekarang kan kasur sekarang kan bisa dipannya bisa diputar karena ada rodanya, bisa diputar menghadap kiblat mana ya kan. Kalau memang rumah sakit, yang punya rumah sakit memikirkan itu enak itu. Jadi semuanya kasur itu bisa dihadapkan kiblat supaya kita yang stroke pun bisa sholat. Cuma pikir isyarah doang nggak ruku. Wa yumi'u bi ra'sihi lirruku'i wasujud, cuma ngasih isyarat doang. Ya. Wa yumi'u bi ra'sihi, ruku, angkat dikit lagi ngelewatin sujud, udah cukup ya kan. Ya. Jadi nggak susah. Yang wuduin minta anaknya yang wuduin tuh, niat banyak tuh, niatin. Dan kita yang wuduin, kita yang basuhin, orang tuanya yang niatin tuh, tangannya dibasuhin, nggak usah becek, yang penting basah. Ya. Udah sholat. Yang khawatir itu kalau udah sembuh sehat, nggak mau itu ngodoin berapa tahun stroke, berapa tahun sakit, ya kan, nggak bisa gerak, agak sholat ya kan. Ya, akhirnya ketika Allah berikan kesembuhan lupa semuanya ya kan. Agak bersyukur, akhirnya kagak ngodoin ya, nggak ngodoin sama sekali.
wasujudi wa ima'uhu lisujudi aksar qadra imkanihi. Dan ima mengisyaratkan kepada sujud aksar lebih banyak ukuran memungkinkan dia. Jadi kalau pengen bisa, kalau seandainya sujudnya itu bisa mungkin banget untuk digerakin full, ya monggo. Ya berarti kan seukuran pala mampunya dia untuk menggerakkan. Ya, ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah. Kalau mampunya segini doang, ya udah. Ya kan? Qadra imkanihi tuh. Ya. Syariat udah ngeringanin banget untuk kita bisa mengerjakan kewajiban kita 5 doang di sini sehari semalam 5 waktu. Syariat mau ringankan banget ini, tapi jangan ngeringanin ya. Ya beda ya, syariat sudah meringankan, tapi jangan digampang-gampangin dan enteng-entengin dah. Gampang, santai. Fa illam yaqdir, kalau memang enggak mampu, umi abitarfihi itu kalau memang kagak mampu juga, auma bitarfihi isyaratkan dengan kelompok ini mata doang. Pala udah kagak bisa gerak, nih leher kagak bisa gerak. Ya sudah, mata doang kelompok. Haji. Ya, itu. Begini juga sampai kagak mau sholat juga, nggak kebangetan ini orang. Gua setruk udah kagak bisa apa-apaan bah. Gitu. Ya. Kalau memang kagak mampu lagi, fa'il lam yakdir, kalau nggak mampu lagi bagaimana? Ajral arkana ala qalbihi tuh. Ya. Jadi menjalankan semua rukun-rukunnya itu di hatinya sampai segitu. Nggak boleh ninggalin sholat, nggak boleh. Udah diatur sedemikian rupa supaya kita tidak boleh meninggalkan sholat. Tuh diatur benar. Lu jangan alasan, sekarang anak sekarang kan alasan banyak, ya kan? Aduh lupa mau ini, lagi kagak enak badan nih, iya kan? Duduk kagak bisa duduk, tiduran nggak bisa, tuh. Nggak bisa berdiri ini, iya kan? Apalagi kalau diaman pak. Ya kan, orang sholat model-model, ya kan, yang awalnya duduknya itu duduk dia di bawah itu dengan diselonjorin, satu kakinya diselonjorin, karena nggak bisa nekuk. Lah kuat sujud itu kalau rukuknya begini dia, lah sujudnya dia itu kepengen sempurna, lah coba itu sujudnya kepengen sempurna. Dan model banget itu, akhirnya ditarik. Sujud kakinya ke belakang tuh. Kepengen sujud. Kalau sekarang gua bilang susah dah sholat ini, kalau bisa kayaknya masih cari keringanan. Ini pada keringanan ini, yang sebutin semuanya keringanan. Ajral qalba alkana fil qalbi wa yatanaffalul qadiru qa'idan wa muttaji'an. Masyaallah. Wa yatanaffal, dan mengerjakan sholat sunnah al-qadiru oleh orang yang mampu nih. Yang tadi saya ucapkan bahwa sholat sunnah itu boleh duduk walaupun orang tersebut mampu untuk berdiri, gagah, kaderai, gagah, ya kan, binaragawan. Kemudian sholat sunnahnya kok duduk, nggak apa-apa, ya sah. Karena berdiri itu bukan rukun di dalam sholat sunnah, makanya disebutin wayatanaffal. Dan dia sholat sunnah apapun bentuknya sholat sunnah, wayatanaffalu al-qadir, orang yang mampu, qa'idan, satu dalam keadaan duduk boleh, wa muttaji'an, tidur miring, ya kan, boleh.
La mustalqiyan, tidak tidur celentang. Gampang banget, enakin banget kan. Iya kan? Jadi nggak boleh. Jadi bolehnya duduk dengan muttaji untuk sunnah. Ya. La mustalqiyan wa yaq'udu lirruku'i was sujud, dan dia duduk untuk rukuknya dan untuk sujudnya. Terus pahala sama enggak? Dia enggak mampu sholat sunnah enggak mampu dengan berdiri, dia duduk. Ya. Dengan orang yang mampu tapi dia duduk, pahala sama enggak nih? Berbeda pahala. Jangan disamain, walaupun hukumnya apa? Walaupun hukumnya dibolehkan kita duduk. Wa ajrul qadiri wa ajrul qa'idi al-qadiri nisfu ajril qa'im. Pahala orang yang duduk yang mampu nisfu ajril qa'im, setengah dari pahala orang yang berdiri. Kalau orang yang tidak mampu dengan berdiri, sholatnya dia duduk, pahalanya umpamanya sholat duha itu 20, keambil semuanya 20. Ya, tapi kalau dia mampu untuk sholat berdiri, kemudian dia duduk, tuh, ini separuh dapatnya, ya kan? Dapat, jadi dapat 10, dapat separuhnya. Tapi ala kulli hal, mau bentuknya sholat sunnah apapun, tetap ya kan tidak diwajibkan untuk berdiri, karena berdiri adalah sebagai rukun di dalam sholat fardu taraweh, ya kan? Tapi malu juga sih yang muda-muda ntar pengen praktekin lagi. Ya, kalau pengen praktekin mau sholat di rumah aja, jangan di masjid, malu ya. Sholat sunnah kok duduk, ya kan, malu ya kan. Apa kata yang tua-tua, gua aja yang tua berdiri, ya kan, lu yang muda-muda pakai duduk, ya kan. Kalau pengen praktekin mah sholatnya di rumah tuh. Ya, di rumah. Ntar kalau dikomenin sama istri beda lagi tuh. Lah bang, abang mampu kan sholat pakai duduk, ya kan. Tuh. Nah, apa sih syariat boleh ini gitu kan ya? Nggak apa-apa. Wa ajrul qa'id al-qadiri nisfu ajril qa'im wal muttaji'u nisfu ajril qa'id, itu sama. Ya, kalau dia orang yang berduduk itu dapatnya 10, ya setengahnya lagi udah orang yang tiduran. Ya, orang yang tiduran dapat pahalanya cuma setengahnya dari orang yang duduk cuma dapat 5 doang. Dikit banget tuh. Harusnya ngambil full 20, ya, karena kita nggak mampu duduk, mampunya mutoji separuh dari orang yang duduk gitu. Kemudian yang keempat, warabi'u al-fatihatu, rukun yang keempat yaitu al-fatihah. Ini banyak sekali Fatihah ini penganggapannya bahwa bagi makmum itu tidak wajib. Ya, makmum semuanya wajib yang ngikutin dari awal, ya. Yang ngikutin dari awal, ya, itu hukum Fatihahnya wajib. Kecuali masbuk pun, ya kan, itu Fatihahnya ya ditanggung oleh imam. Ya, itu rakaat pertama doang. Jangan kemudian nanti rakaat kedua kagak baca lagi. Gitu. Ya, jadi masbuk itu ketika kita mendapatkan imam udah mau ruku, nggak sempat kita baca Fatihah, nah itu dah jadi tanggungan imam. Ya, Allahu Akbar, imam ruku, ya, tuh. ngikut
Awas jangan sekali-kali kita baca bismillah dah. Allahu Akbar, imam ruku, ya kan? Kemudian kita bismillahirrahmanirrahim. Itu wajib menyelesaikan Fatihah. Wajib selesaikan Fatihah. Kenapa? Karena bismillah itu ayat pertama dari Fatihah. Berarti kita sudah masuk ke Fatihah, wajib menyelesaikan. Jangan separuh dibaca Fatihah kemudian apa? Ruku lagi. Nggak boleh. Syariat udah ngeringanin, jangan sok-sokan nih. Ya kan, apalagi kalau yang apa namanya? Baca Fatihahnya lama banget. Ya, udah syariat bolehin, ya kan? Tuh. Jadi takbir dulu, Allahu Akbar, imam ruku. Tuh, ngikut ruku. Nah, ini yang ditanggung oleh imam. Nanti rakaat kedua mah enggak. Jangan kemudian rakaat kedua kagak Fatihah gini udah ditanggung anak masbuk, bukan main dah. Masbuk pun rakaat pertama doang. Ya kan? Rakaat kedua ikut dari awal. Tuh, baca Fatihah. Tetap Fatihah tetap karena nganggapnya itu gua masbuk. Ya kan? Tuh. Fatihah. Karena untuk mendapatkan rakaat dengan imam kudu mendapatkan ruku dengan imam. Makanya kalau bisa bagi yang imam agak dilamakan sedikit untuk rukunya. Siapa tahu ada jamaah yang mendapatkan. Tuh, apalagi kalau yakin kita lihat bahwa ketika kita hendak ruku ada jamaah yang mau masuk supaya dia mendapatkan rakaat dengan imam. Makanya perlu diperhatikan, ya kan? Jangan sampai begini, Mak. Sering terjadi begini. Ketika makmum itu masbuk, ya. Imam ini ruku. Nah, ini makmum belum takbir nih. Kemudian dia Allahu Akbar sambil ngeruh. Sah nggak ini? Yang makmum Allah langsung ruh. Sah nggak ini? Nggak sah ini, Mak. Takbirnya dia ini apakah takbir masuk di sholat atau takbir intikal? Jadi kudu takbir dulu masuk Allahu Akbar dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar baru dia Allahu Akbar. Kalau memang mendapatkan rukuknya imam berarti dia dapat rakaat dengan imam. Ternyata ketika dia takbir Allahu Akbar kemudian masuk Allah bangun. Kagak dapat. Udah bangun lagi berarti dia nggak dapat rakaat. Tuh. Banyak kalau kita perhatikan, saya perhatiin banyak ya kan? Tuh. Yang Allah buru-buru ya Allah langsung nggak sah, harus takbir masuk dulu dalam sholat ya baru nanti takbir intiqalnya. Makanya bagi makmum, kalau bagi imam yang yakin ada, minimal jangan ditambahin bacaannya tapi agak perlambat aja baca tasbihnya, supaya kalau memang ada makmum ya kan yang telat bisa dapat rakaat dengan imam. Al-Fatihah sebagai rukun illa li ma'dzurin, kecuali karena ma'dzur. Uzurnya dikarenakan apa? Lisabkin wa ghairihi. Iya, karena masbuk. Tuh, iya, karena masbuk itu ma'dzur. Tuh, au ghairihi atau ghair masbuk. Batik dalam bacaan. Ya. Ini. Ketika dia baca Fatihah belum selesai, lama, tetap aja harus ya, jangan sampai ntar Fatihahnya imam cepet banget, gua nggak baca, ya kan, takut telat mulu,
Jangan nih, tetap baca. Lisabkin wa ghairihi wal basmalatu wat tasdidatu allati fiha minha. Bismillah wat tasdidat, dan tasdidatnya tasdid di dalam Fatihah, minha itu dari Fatihah. Minha basmalah itu dari Fatihah, karena ada yang makanya ini nih. Ya kan, kalau ada yang ada dari saudara-saudara kita ya kan yang agak pakai baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak pakai bismillah. Bismillah lagi. Ngikutin siapa ini? Ya. Kalau yang pernah haji atau umroh di Mekah sana itu baca bismillah sir. Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pelan dia bismillahnya, sirran. Tapi kalau yang kagak pakai baca bismillah, ini yang jadi pertanyaan. Iya kan, ngikutin siapa? Ya. Tuh. Ya. Karena kalau nggak pakai baca bismillah, ayat Fatihah kurang. Karena bismillah itu minha, itu ayat. Iya. Kalau dalam kitab Safinatun Najah wal basmalatu ayatun min, ayat dari Fatihah. Disebutin jelas di Safinah mah. Kalau di sini kan disebutin minha. Ya kan? Bagian dari Fatihah. Minha. Iya. Makanya kalau memang ada saudara-saudara kita yang kagak bismillah lagi, gimana coba Pak? Banyak kan? Banyak nggak saudara-saudara kita yang kagak pakai baca bismillah? Kalau surah mah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi yang rukun jangan sampai kurang. Ya. Ini sudah disebutkan. Kalau memang baca kitab Safinah akan disebutkan lagi itu matan di Safinah, bahwa bismillah itu ayat dari, itu sebutin jelas ayat dari Fatihah. Kalau di sini kan cuma minha. Tapi kalau yang di Safinah ayat dari Fatihah. Berarti ayat pertama itu bismillah, ayat pertama. Makanya jangan dikurangin, jangan kemudian nanti oh si fulan kemarin baca Fatihah kagak bismillah ngikut lagi. Ya kan? Yang kasihan kan memang yang sekarang ini yang cuma ngikut-ngikut doang. Yang kagak tahu apa-apaan karena main ngikut, dia punya guru kagak pakai bismillah, ngikut dah. Iya kan? Untuk bismillah ini dalam kitab Hasyiah Madaniyah, Hasyiah Kurdi itu, Syekh Kurdi itu disebutin. Iya kan? Hasyiah Kurdi enggak, di atas Hasyiah kitab Turmusi. Kitab Turmusi atau disebutkan itu pendapat-pendapat yang siapa aja yang mewajibkan baca Fatihah baca bismillah dan tidak ada di Hasyiah Turmusi. Iya kan? Punya Imam Turmusi, Termas ya. Berapa jilid itu? Ada 10 jilid. Hebat ya orang Indonesia itu ya. Jadi 3 kitab disarahin sama beliau itu. Jadi kalau kita beli kitab Turmusi yang cetakan Indonesia, pinggirnya yang di tengah-tengah doang, kadang-kadang yang pinggir tapi dikurungin di tengah-tengah, itu Muqaddimah Hadrumiyah. Kemudian yang kelilingnya itu Minhajul Qawim yang kita baca ya kan. Kemudian di tengahnya lagi ya kan Hasyiah Madaniyah nyarahin Minhajul Qawim ya. Syarahnya Minhajul Qawim disarahin lagi sama Turmusi, makanya jadi 10 jilid tuh. Jadi kalau bawa kitab itu seperti kita bawa 4 kitab ada ya. Itu kitab Indonesia tuh ya, kitab Indonesia, masya Allah, cetakan Indonesia ya, orang Kediri, orang dari Termas, ada dari Termas ini, dari Kediri Pak, nggak ada yang dari Kediri sini, itu ulama besar itu ya. Wal basmalatu wastasdidatu allati fiha minha, dari Fatihah.
Wala yasihu ibdalu dhad bidha. Hati-hati. Ya, enggak sah mengganti dhad, ya. Mengganti dhad ibdalu dhad anid dhad. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Awas. Jangan diganti. Ya, kepengen paseh bener tapi kelewat pasehnya. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Jelasin, jangan dho ini mah. Ya. Dho itu ada di depan. Ya. Sa, kemudian zal sama zot. Itu semuanya ada di pangkal lidah. Ya. Makanya orang kita nggak bisa nih, harus latihan zal. Ya, zal nggak bisa orang kita. Ya. Siratal ladzina. Banyak. Siratal ladzina. Tuh, banyak tuh. Ya, itu diganti tuh akhirnya. Zal diganti sama jim. Siratal ladzina. Ya. Kan itu zal. Ya. Berarti kalau kita bisa ngucapin sa, zal, zot tuh ada satu tempat keluar semuanya 3, itu nggak bisa di kita. Awas, ya kan? Untungnya orang Betawi ini cuma satu tok yang nggak bisa di Fatihah, zal doang. Ya, tapi di luar Fatihah banyak, ya kan? Banyak. Kalau di luar Fatihah banyak. Contoh, zai nggak bisa. Rozak apa dibilang? Rojak. Itu kan pakai zai. Ya kan? Alhamdulillah gua dapat rezeki. Rezeki itu pakai J. Asalnya Z. Ya, tuh. Gua dapat rezeki. Ini ketularan nanti ke anak-anak, akhirnya nanti ditulisan ke bawah. Tuh, tulisan Arab dah, kalau suruhnya Arab. Rizkun pakai jim. Ya kan, tuh ke bawah. Ini artinya apa juga? Ya kan, rizkun. Ya kan. Rozak, tuh, rojak. Rojak mah yang enak dimakan dari buah-buahan. Ya kan. Terus di Fatihah nggak ada, huruf zai nggak ada. Fa, orang kita nggak bisa nih. Pa. Ya, di Fatihah nggak ada. Alhamdulillah di Fatihah nggak ada. Zot nggak ada di Fatihah. Zot tidak ada. Ya kan, itu nggak bisa orang kita. Jolim ini. Ya tuh. Kita dijolimin ini. Dijolimin, ya, itu. Makanya orang tua saya itu kalau ada ini kok seorang ustadz gitu kan ya, dengan entengnya kadang-kadang itu kan ustadz panutan, ya kan, guru-guru panutan. Kalau sampai bacanya begitu mah, kudu diperhatiin, kudu dirubah, ya. Allah bihaqil Fatihah wa bikaromatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ini kan iya itu. Walaupun nggak masalah, ya kan? Itu kan di luar sholat. Tapi kan jadi apalagi sudah belajar tajwid, ya kan? Masih kayak gitu, ya kan, udah lulus katanya satu metode udah lulus tapi bacanya begitu, ya kan? Azan apa orang kita akhirnya udah azan tuh, udah kebiasaan akhirnya. Nah ini makanya perhatikan di siratal ladzina, zalnya saja hati-hati. Siratal ladzina, jangan sampai siratal ladzina. Awas, itu berarti sama seperti di sini. Ini perwakilan toh satu. Wala yasihu ibdalu dha anid dha. Jangan mengganti huruf dot dengan dha. Hati-hati. Ya, ghairil maghdubi alaihim walad. Jangan waladzolin. Awas. Tuh, itu nggak boleh, nggak sah.
Kalau memang ini perubahannya, penggantiannya tidak sah, berarti kalimat itu tidak sah. Kalau kalimat itu tidak sah, berarti ayat itu nggak sah. Kalau ayat itu tidak sah, kita tidak ulangi lagi, berarti Fatihah kurang satu ayat. Kalau Fatihah kurang satu ayat, berarti satu rukun nggak sah. Kalau satu rukun itu tidak sah, berarti sholat pun kurang rukunnya. Kalau kurang rukunnya, berarti sholatnya enggak. Itu urutannya. Ya, kalau memang ada yang kurang pas, ulangi itu ayat tersebut. Ayat tersebut diulangi. Kalau memang enggak diulangi, akhirnya Fatihah itu kurang satu ayat. Kalau kurang satu ayat, berarti Fatihahnya itu enggak sah. Kalau Fatihahnya enggak sah, berarti sholat kita kurang satu rukunnya. Ya, kalau kurang satu rukunnya, berarti sholatnya enggak sah. Tuh. Ya, kudu lengkap, minimal Fatihah Pak. Walaupun surah-surah kagak dibaca juga, yang penting Fatihah kudu sempurna. Ajarin ini anak-anak kita, jangan sampai ya kan, ntar udah kelancopan, udah susah lagi. Ya, yang tua-tua udah ngerasa bahwa ini udah kaku ini lidah, ya nggak bisa dirubah lagi, udah kaku. Ya, udah kaku katanya. Iya, makanya jangan sampai udah kebiasaan ya anak-anak kita. Betawi ini ya. Ya, Betawi siratal ladzina jal, zai, kemudian zod. Ada 4 kalau nggak salah. Fa, zai, zod, zal. Ini nggak bisa. Yang harus diperhatikan. Yang alhamdulillahnya di Fatihah cuma ada satu tok. Ya kan, cuma ada satu zal yang mereka nggak bisa. Tuh, kalau emang yang begitu harus tahu diri kadang-kadang. Kadang-kadang imam kadang-kadang nggak tahu diri ya kan. Udah tahu baca siratal ladzina, pakai siratal ladzina, tetap aja itu pakai imam. Ya kan, latihan dulu. Zal. Ya. Dulu yang sulit bukannya zal. Yang sulit itu ada belajar ro sama sod. Itu paling susah. Ya. Sok. Kita mau latihan dulu sampai miring-miring ya. Tidak. Wa yustaratu adamul lahni al-mukhilli bil makna. Dengan syaratnya nggak boleh kita melakukan sampai merubahkan arti. Maknanya sudah berbeda. Kita melengking dengan nada ya kan. Kemudian akhirnya berubah itu artinya. Ya, awas. Sama seperti iya karena ini udah berubah ini. Iya, awas hati-hati, tasdid itu harus. Jangan ngeringanin huruf yang ada tasdidnya. Perhatikan di iyyaka na'budu kadang-kadang sering ada yang kedua ringan banget. Yang pertama itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang keduanya nih. Tuh, awas. Kadang sampai kepengen banget mentasdidkan sampai di apa? Sampai kayak dipisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ada yang tapi jangan ngeringanin. Karena huruf yang bertasdid itu huruf dua huruf. Kalau kita ringanin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu cuma satu, nggak ada tasdidnya. Itu yang sering yang sering itu sama. Tapi kalau orang Sunda hati-hati juga kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayatnya berarti ya, ada yang begitu ringan banget, ada ya. Zaman sekarang kalau mau ditegur kan kagak mau. Apalagi yang negor orang yang tahu, yang usianya lebih muda, yang ditegur tua. Wah, siapa lu tong? Gitu ntar ya kan. Jangan sampai itu merubah arti. Ya, artinya akhirnya berubah. Ya, yang nggak ada tasdidnya, yang ada tasdidnya nggak ada akhirnya berubah semuanya.
Wa yustaratu adamul lahni al-mukhilli bil makna wal muwalatu fatanqati'u al-fatihatu bis-sukuti tawil in ta'ammadahu. Jadi harus urut terus menerus Fatihah. Jangan sampai diam satu ayat, diam lama ya kan. Tapi kalau memang ada sebabnya dia nginget-nginget Fatihah nggak apa-apa. Ya kan, tapi abongan ya kan, Fatihah masih diinget-inget aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Apaan lanjutan ya? Lama. Itu baru masuk Islam berarti. Baru belajar. Ya kalau memang kagak hafal baca ya nggak apa-apa, pakai hamil ngapa sih? Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Kalau selesai kantongin. Iya. Yang penting Fatihah dibaca. Bahasanya kan Fatihah itu dibaca bukan apa. Kalau memang kagak hafal ya dibaca, pegang aja. Di sini kan ada tuh Al-Qur'an. Buka aja segini-gininya. Iya kan? Baca dah. Kalau memang kagak hafal, tapi kebangetan kalau pakai kagak hafal. Bisukuti tawil in ta'ammadahu. Kalau memang dia berhentinya lama, maka akan terputus. Ulangi lagi itu ayat yang sebelumnya. Kalau memang dia lama, ya kan, nggak inget-inget itu ayat, ulangi lagi. Makanya bagi imam, makmum itu kalau seandainya imam salah, langsung diingetin. Kalau bacaannya salah, langsung diingetin. Artinya yang salah itu ketika memang imam itu tidak berusaha untuk mengingat. Ketika salah kemudian imam berhenti, jangan dibantuin, biar dia ingat-ingat dulu, ngulangin lagi. Nah baru ketika imam itu nggak mampu, baru ya, jangan kemudian ngingetin langsung ngingetin, enggak ada, karena syaratnya ngingetin ada. Hati-hati hati-hati dengan syarat itu. Au kana yasiron qasada bihi qad al-qiraah, atau berhentinya itu tidak lama tapi ada maksud untuk berhenti. Iya. Enggak lama, berhenti dulu kecuali memang batuk dia berhenti baca Fatihah, itu enggak apa-apa. Ada uzurnya, seperti kita baca Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian imam sujud tilawah, berhenti enggak tuh? Ya kan, berhenti karena imam sujud tilawah. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Karena kita sebagai makmum ikut dengan imam, wajib ikut dengan imam. Ya, jangan sampai nggak ikut. Kalau sujud tilawah hukumnya sunnah, tapi kita status kita adalah makmum, wajib ngikutin imam. Jangan manteng aja. Kadang kalau sholat hari Jumat ya, masih ngamalin di sini. Hari Jumat subuh baca Alif Lam Mim Tanzil masih. Nah di situ kan ada sujud tilawahnya, ada Alif Lam Mim sajdahnya, ada sujudnya. Karena kita buat praktek biasa. Kalau bisa buat apa? Buat pelajaran. Jangan sampai anteng aja. Ini sama ada baru sholat subuh 3 rakaat lagi. Jangan. Nah, karena ada sujud tilawahnya. Ya. Bidzikri illa bidzikri wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, Hilal karim, antal karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa aman ghazirah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wal hadini bihadal majid kullahum salihan wa ta'ata wa amarna wa amarhum tawilah wa razaqana wa razaqahum wasi'ah wa qulubana wa qulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafi'ah wa uqala'ana wa uqalam zakiyah
وجسادنا وجسادا صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.